Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan Pertama Kementerian Agama tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Agus Hamdani SPD. Saya adalah guru Al-Quran Hadis di MTSS Darul Ulum Sipahu, Desa Sipahu, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 di Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambek, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dengan nomor peserta PPG 382700180076, NIM 21123003. Pada hari ini, Jumat, tanggal 25 Agustus 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN di MTSS Darul Ulum Sipahu di kelas 9 dengan lingkup materi ayat Al-Quran tentang bersikap jujur dalam muamalah, Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai dengan 17. Dan tujuan pembelajaran melafalkan, menghafal, memahami, menganalisis, dan mengkomunikasikan ayat Al-Quran dan hadis tentang bersikap jujur dalam muamalah. Berikut ini video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ustaz. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik, Ustaz. Alhamdulillah, kita semuanya masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan sehingga kita pada pagi hari ini masih bisa mengikuti pembelajaran. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya pembelajaran kita mendapatkan kemudahan, bisa kita memanfaatkan ilmunya untuk kemudian hari. Untuk saat ini silakan kepada Ananda Bayu untuk memimpin doanya, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa tadi. Ya, terima kasih kepada Ananda Bayu. Baik, selanjutnya anak-anak, alangkah baiknya juga kita membaca beberapa ayat ataupun surah-surah pendek ya, untuk memperlancar juga proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, mari kita sama-sama membaca. Wahid isnani salasa. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-shayf falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Baik ya anak-anak, sekarang di sini Ustadz akan memeriksa kehadiran kita, akan Ustadz absen ya satu persatu. Yang saya panggil namanya diangkat tangannya. Saiful Amri, oke. Maulana Togar, oke. Sultan Muda, Ferdinand, Arif, Lukman Hadi, Dian Pauji, Bayu, Alwi, Riki Ardiansa, Hafiz, Abdullah Paris, Kholik, Rifai, Albar, ya, Yahya, Gilang. Ya, di sini jumlah kita 20 orang. Ada 3 ini yang tidak hadir. Atas nama siapa ini? Ketua kelas? Aldi pertama mana? Pulang. Alasannya apa? Pulang? Kemalangan. Kemudian siapa 2 lagi? Akmal. Ini apa alasannya? Sakit. 1 lagi? Supriyadi. Di mana ini? Pulang juga. Baik. Ya, baik anak-anak. Selanjutnya kita akan menyanyikan bersama-sama lagu kebangsaan, yaitu yang judulnya Sorak-sorak bergembira. Jadi dengan lagu bangsaan ini, mari kita sama-sama tingkatkan rasa nasionalisme kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, silakan berdiri.
Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, bagus. Baik, setelah kita tadi menyanyikan lagu kebangsaan, nah, lanjutlah kita sekarang ke materi pembelajaran kita. Sebelumnya anak-anak Ustadz sekalian, ini sini Ustadz akan bertanya, pernahkah anak-anak pergi ke pasar? Pergi ke mall? Pergi ke pusat perbelanjaan? Indomaret? Baik. Alhamdulillah semuanya udah pernah ya. Apa kira-kira yang kamu lihat di situ? Makanan, baru sayuran, baru oke, dan sebagainya. Kemudian kita sebagai apa ke situ? Sebagai pembeli. Kemudian sudah pasti di tempat itu ada penjual, ada pembeli dan ada penjual, sehingga terjadilah sebuah transaksi pembelian dan penjualan. Baik, jadi materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang meraih berkah dengan sikap jujur dalam muamalah. Oke. Jadi anak-anak Ustaz sekalian, tentu di dalam transaksi jual dan beli tadi itu sudah pasti antara pembeli dan penjual harus mempunyai sikap ataupun sifat terpuji yang namanya jujur. Kenapa harus jujur? Nah, kenapa harus jujur? Supaya apa? Supaya berkah. Itu dia. Baik, anak-anak Ustaz sekalian, selanjutnya ya. Sini Ustaz akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pertama, melafalkan, menghafal, memahami, menganalisis dan mengomunikasikan ayat Al-Quran tentang bersikap jujur dalam bermuamalah. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian apa kriterianya? Kriteria tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama melafalkan ataupun tadi apa? Menghafal surah Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 tentang jujur dalam muamalah. Yang kedua, memahami dan menganalisis isi kandungan Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 tentang jujur dalam muamalah. Yang ketiga, mengkomunikasikan Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 tentang jujur dalam muamalah. Dan yang terakhir, menjelaskan pengertian sifat jujur dalam muamalah. Itulah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran kita nanti. Selanjutnya, di sini ada lagi pemahaman bermakna. Apa pemahaman bermakna dari jujur dalam bermuamalah itu? Yang pertama, sudah pasti dari kita nanti kita akan membaca Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Kemudian kita nanti juga akan mengetahui sifat jujur dalam muamalah Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Baik, sebelum kita membaca secara bersama-sama Quran surah Al-Mutaffifin. Terlebih dahulu mari kita kembali menyemangatkan diri kita ya. Karena saya lihat sudah mulai agak ada yang lesu, ada yang lemas ya dengan cuaca kita pada pagi hari ini. Baik, sekarang kita akan membuat dulu yel-yel ya. Yel-yel supaya kita lebih bersemangat. Ya, silakan Ananda Ferdinand. Coba dipimpin anggotanya, kawannya untuk yel-yel. Silakan ke depan. Iya. Tepuk semangat. Kalau kau bersemangat,
Baik, di sini selanjutnya kita akan bersama-sama membacakan Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 ya. Baik. Mari kita sama-sama membaca. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kanuhum aw wazanuhum yusirun ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum wailun yawma idzin lil mukazzibin alladzina yukazzibuna biyaumiddin wa ma yukazzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjun thumma innahum lasalul jahim thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukazzibun sadaqallahul azim. Ya, itulah tadi ya, sama-sama kita sudah membacakan Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Ya. Kemudian ya anak-anak ustadz sekalian, kita di sini akan mengambil inti dari surah ya Al-Mutaffifin 1 sampai 17 tadi, yaitu kita ambil dari ayat ke-7 ya. Kita ambil dari ayat ke-7 yang mana artinya sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin. Tahukah kau apakah sijjin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan atau amal. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Siapa yang mendustakan? Yaitu orang-orang yang mendustakannya di hari pembalasan. Kemudian, dan tidak ada yang mendustakannya pada hari pembalasan nanti kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Kemudian yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Sekali-kali tidak. Nah, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak lagi dikatakan lagi. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya.
Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk ke neraka. Kemudian dikatakan lagi kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Ya, itulah arti dari Quran surah Al-Mutaffifin dari ayat 7 ya, 7 sampai 17. Ya, yang mengatakan di sini adalah orang-orang yang berdusta. Berarti kalau orang berdusta itu dia tidak mempunyai sifat jujur. Padahal sifat jujur itu adalah sangat-sangat harus kita lakukan ataupun harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tadi sudah kita bacakan tadi arti dari Quran surah Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Kemudian sini kita akan Ustadz akan membahas juga ya, menerangkan tentang asbabun nuzul ataupun sebab-sebab turunnya Quran surah Al-Mutaffifin. Coba Ananda Kholik, silakan Ananda baca asbabun nuzul dari Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Silakan. Allah menurunkan ayat-ayat ini sebagai ancaman kepada orang-orang yang curang dalam menimbang dan menakar sebagaimana diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Majah yang bersumber dari Ibnu Abbas ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah. Diketahui bahwa penduduk Madinah termasuk orang-orang yang paling curang dalam menakar dan menimbang. Setelah ayat-ayat tersebut turun, orang-orang Madinah menjadi orang-orang yang jujur dalam menimbang dan menakar. Iya, bagus. Ya. Jadi ya, sebab-sebab diturunkannya Quran surah Al-Mutaffifin ini pada zaman dahulu, di zaman masa Nabi Muhammad SAW di kota Madinah itu ya, sampai ke Madinah ternyata banyak terjadi di daerah itu istilahnya kita bilang kecurangan dalam jual beli. Ya, di sini pelakunya ataupun subjeknya itu adalah orang yang suka mengurangi timbangan ataupun takaran daripada timbangan orang yang membeli. Nah, gitu. Jadi pada saat itu dikatakan di sini diriwayatkan oleh An-Nasai dan Ibnu Majah yang bersumber dari Ibnu Abbas ya. Ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah, diketahui bahwa penduduk Madinah termasuk orang-orang yang paling curang dalam menakar ataupun menimbang. Maka setelah kejadian itu, maka turunlah ya wahyu ya, turunlah ayat Al-Qur'an yang langsung menegaskan bahwasanya dalam hal muamalah ataupun jual beli itu kita tidak boleh curang, harus bersifat jujur dalam menimbang dan menakar. Ya, itulah asbabun nuzul ya, asbabun nuzul ataupun sebab-sebab turunnya Quran surah Al-Mutaffifin. Oke, baik, kita lanjutkan lagi ya. Isi kandungan dari Quran surah Al-Mutaffifin ya, ayat 1 sampai 17. Nah, di sini langsung saja ya kita simpulkan saja bahwasanya ayat 1 sampai ayat 6 ini ya. Ayat 1 sampai ayat 6 Allah memulai surat dengan ancaman bagi orang-orang yang curang. Apa ancamannya? Celakalah. Artinya celakalah. Isyaratnya bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih, yaitu orang-orang yang jika menerima takaran mereka minta ditambah, tetapi jika mereka menimbang atau menakar mereka mengurangi. Merekalah orang-orang yang curang dalam jual beli. Mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari yang sangat dahsyat, hari pertanggungjawaban atas apa yang sudah diperbuat. Kemudian mengurangi takaran atau timbangan meskipun sedikit tetapi diulang-ulang merupakan perbuatan yang sangat dimurkai Allah. Hal ini biasanya dilakukan dengan memainkan timbangan atau ukuran atau harga. Jika hal tersebut dilakukan dalam jumlah besar, maka
ini akan memakan harta dan hak orang lain dengan korupsi atau melahap gaji buta, tentu lebih dimurkai dan dibenci Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak ustaz sekalian, bisalah kita ambil di sini pembelajarannya ya, pembelajaran dari isi kandungan Quran Al-Mu'min ayat 1 sampai 6 ini, bahwasanya kita tidak boleh curang ya, kita tidak boleh curang dalam jual beli. Karena apa? Apa yang akan kita terima nanti kalau kita curang dalam jual beli? Kita akan mendapatkan azab yang pedih. Karena perbuatan itu sangat dimurkai Allah. Oke, baik. Kemudian apa isi kandungan Quran surah Al-Mutaffifin ayat 7 sampai 17. Nah, ini satu lagi ya, ayat 7 sampai 17. Coba di sini saya tunjuk dulu Ananda. Hadi, baca dulu. Silakan. Allah menjelaskan bahwa catatan perbuatan orang-orang yang durhaka terhadap dalam daftar diburukan dan disebutkan dalam buku khusus bernama Sijil, kumpulan buku-buku para setan dan orang-orang kafir. Mereka itulah yang mendustakan para rasul dan risalahnya. Sifat-sifat mereka ada 3. 1. Murtad, melampaui batas dan melanggar hukum-hukum Allah. B. Atsin, gelimang dosa dengan mengonsumsi barang haram, berbicara bohong, mengkhianati amanah dan lain sebagainya. C. Jika dibacakan Al-Quran, mereka mengatakan bahwa itu hanya dongeng orang terdahulu, bukan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Allah menjelaskan mengapa mereka mengejek Al-Quran antara lain karena banyak dosa yang menutup hati mereka sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran dan kebaikan. Oleh sebab itu mereka jauh dari rahmat Allah sehingga kelak dilemparkan ke api neraka yang paling bawah, dan dikatakan kepada mereka, inilah adab yang dahulu dan yang mustaqim. Iya, bagus. Ya, silakan duduk. Semangat. 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 3 kali, semangat. Semangat. Oke, bagus. Sini lagi kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan tentang sedikit ini apa yang kita dapatkan kesimpulan dari isi kandungan ini, yaitu bahwasannya dikatakan di sini orang-orang durhaka itu adalah namanya sudah tercatat di buku apa namanya? Sijin. Ya, itulah catatan bagi orang-orang kafir. Catatan buku-buku para setan katanya, seperti itu. Kemudian orang-orang yang mendustakan para rasul dan apa yang sudah disampaikan oleh rasul itu sendiri ada 3. Yang pertama apa? Mu'tad. Yang kedua asim. Yang ketiga, jika dibacakan Al-Quran mereka mengatakan bahwa itu hanya dongeng orang-orang terdahulu, bukan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda-tanda orang yang berdusta ataupun berdurhaka terhadap risalah ataupun ajaran-ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau ajaran-ajaran dari rasul-rasul terdahulu. Baik. Jadi dari sini ya, apa yang menyebabkan itu adalah mereka jauh dari rahmat Allah, sehingga kelak mereka akan semuanya orang-orang yang durhaka, semua orang-orang yang berdusta akan dilemparkan ke dalam api neraka yang paling bawah. Yang paling bawah. Nauzubillah min zalik. Selanjutnya di sini Ustadz akan mengadakan diskusi kelompok ya, Kemudian di sini kita bagi menjadi 4 kelompok. Ya, akan kita bagi menjadi 4 kelompok. Oke, saya tunjuk ya. Kelompok 1, ketuanya nanti Ananda Dian. Kelompok 2, Ananda Ferdinand. Kelompok 3, Ananda Faris. Kemudian kelompok 4, Ananda Alwi. Ya. Oke.
Di sini akan Ustadz bagi ya, lembar kerja hasil diskusi nanti. Kiranya nanti anak-anak mengerjakannya ya, mendiskusikannya, dan nanti setiap kelompok mempresentasikan hasil dari diskusinya. Ya. Baik anak-anak Ustadz sekalian ya. Sekarang kegiatan kita berdiskusi ya, yaitu diskusikanlah hal-hal yang berkaitan dengan kandungan Quran surah Al-Mutaffifin ya. Kemudian yang kedua, siapakah yang disebut Al-Mutaffifin itu ya. Kemudian yang selanjutnya, golongan manakah yang termasuk dalam kategori Al-Mutaffifin. Kemudian perilaku orang-orang yang termasuk kategori mu'tad dan asim. Kemudian yang terakhir, bagaimana usaha kalian agar terhindar dari orang-orang yang memiliki sifat mu'tad dan asim. Baik, diskusi kita mulai dari sekarang ya. Ya silakan berdiskusi. Ya baik ya, waktu diskusi kita sudah selesai. Jadi nanti di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari diskusinya. Yang lainnya mendengarkan ya, mendengarkan. Nanti kalau jika ada pertanyaan silakan bertanya. Oke? Ya silakan untuk kelompok 1, ketua kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan diskusi dari kelompok 1. Arti dari Al-Mutaffifin yaitu orang-orang yang curang dan merupakan salah satu nama surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Golongan yang masuk dalam kategori Al-Mutaffifin, golongan orang yang mengurangi hak orang lain dalam timbangan, ukuran dan takaran. 3. Yang termasuk kategori mu'tad dan asim, yaitu mu'tad orang yang melampaui batas, asim orang yang berbuat dosa. Usaha terhindar dari orang-orang yang memiliki sifat mu'tad dan asim. Apa usahanya? Lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, alhamdulillah ya, bagus. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan Ananda Dian. Bagus sekali jawaban diskusinya ya. Itulah tadi dari presentasi kelompok 1. Ya, anak-anak Ustadz semuanya. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengar presentasi dari kelompok 1. Baik,
Jadi sini Ustadz juga akan sedikit menerangkan tentang konsep jujur dalam bermuamalah ya. Konsep jujur dalam bermuamalah. Yaitu jujur dalam bahasa artinya siddiq atau benar ya. Secara bahasa kesesuaian dan kebenaran dari perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan kenyataan muamalah. Ya, hubungan manusia dengan manusia yang diatur oleh syariat Islam dalam interaksi sosial seperti ekonomi, sosial, politik. Nah, jadi muamalah di sini yang sudah Ustaz jelaskan tadi yaitu muamalah dalam bidang apa? Jual beli atau sosial. Kemudian jujur dalam bermuamalah itu adalah sikap yang mencerminkan kepribadian seseorang muslim sejati, antara lain tidak pernah menipu, kemudian memalsukan, berkhianat kepada siapapun termasuk kepada orang yang non muslim pun sekalian ya. Kita juga harus bersikap jujur dalam melakukan jual beli, tidak melakukan kecurangan. Kemudian indikator jujur apa? Apa indikator dari jujur itu? Ya, ciri-cirinya apa? Yaitu pertama berkata yang benar ya, meski orang lain tidak setuju. Kemudian sesuai antara pikiran, perkataan dan perbuatan. Ketiga, memberikan kesaksian dengan adil, mempercayai dan membenarkan ajaran Allah dan Rasul-Rasulnya, taat kepada perintah dan larangan Allah, menepati janji dan amanah. Nah, itulah indikator ataupun ciri-ciri orang yang jujur. Nah, jadi adalah pertanyaan, pentingkah sikap jujur? Pentingkah sikap jujur? Penting. Bagus. Makanya saking pentingnya sikap jujur itu dikatakan di sini adalah salah satu sifat yang melekat pada diri para nabi dan rasul, yaitu sifat apa? Siddiq, yang artinya jujur, mengakui, berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenarannya tanpa ditambah atau dikurangi. Mengapa memiliki sifat jujur sangat penting? Karena merupakan fondasi sebuah kepercayaan. Sekali kita melakukan kejujuran, maka orang akan percaya kepada kita. Sebaliknya, sekali kita melakukan kebohongan, sekali kita melakukan kecurangan, maka sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Maka itulah kenapa sikap jujur itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Paham Tum? Oke. Jadi ingat ya anak-anak Ustadz sekalian, di zaman sekarang ini, di zaman era globalisasi ini, tidak semua orang menanamkan sikap jujur. Tapi kita sebagai santri, sebagai pelajar yang 24 jam di sekolah kita ini berindikasi dengan Islam, dengan keagamaan, maka kita harus mempunyai sikap jujur. Apa itu krisis kejujuran pada zaman sekarang? Yaitu makin banyaknya orang yang berkata bohong, kemudian mencontek, berlaku curang, fitnah dan penipuan, serta terjadinya KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Itulah krisis kejujuran pada zaman sekarang ini. Mudah-mudahan anak-anak Ustaz semuanya ini kita terhindar dari krisis kejujuran. Kita harus selalu bersikap jujur apapun keadaannya, sepahit apapun apa yang sudah kita lakukan. Nah, kalau dia itu untuk kebenaran, kalau dia itu untuk kebaikan, maka kita harus bersikap jujur. Ya, baik anak-anak Ustaz. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka di sini akan kita ambil sebuah rangkuman dari Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Oke, Ananda tak tunjuk dulu ya, Ananda Sultan. Coba Ananda bacakan rangkuman ya. Rangkuman dari Quran surah Al-Mutaffifin tadi, dari yang sebelah sini ya. Dibaca coba. Oke, silakan Ananda Amri. Jujurlah kepada Nabi, yang hanya kita
berjanji karena akan membawa kepada kebaikan di dunia dan kebaikan kepada diri kita, orang lain dan masyarakat. Hadi, silakan. Jujur dalam ada jujur dalam niat ucapan tindakan, jujur dalam perjanjian, jujur dalam muamalah, jujur dalam pengamalan agama. Ya, yang terakhir. Albar. Dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17, Allah melarang keras dengan ancaman ajab yang sangat pedih bagi orang yang berlaku curang, terutama dalam jual beli. Orang-orang yang bermaksud kebohongan orang yang durhaka dan akan dicatat dalam sijil, kelak mereka akan dilemparkan ke dalam neraka. Ya. Ananda Bayu, coba bentuk-bentuk kejujuran. Apa saja? 1. Jujur dalam niat. 2. Jujur dalam berucap. 3. Jujur dalam bertindak. 4. Jujur dalam berjanji. 5. Jujur dalam bermuamalah. Jujur dalam amalan agama. Iya, bagus. Iya. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Inilah ya anak-anak Ustadz semuanya, rangkuman dari pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Jadi yang perlu kita tanamkan dalam diri kita adalah jujur dalam niat, jujur dalam berucap, jujur dalam bertindak, jujur dalam berjanji, jujur dalam bermuamalah, jujur dalam amalan agama. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan kepada kita kemudahan, memberikan kepada kita keselamatan, memberikan kepada kita rezeki yang berlimpah, memberikan kepada kita kesejahteraan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anak Ustaz sekalian, sebelum kita menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita menutupnya dengan membacakan doa. Ya, silakan Ananda Bayu membacakan doa untuk selesai belajar. Setelah kita menyelesaikan pelajaran kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Wa bihamdika. asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahirabbil. Ya, silakan. Baik, anak Ustaz semuanya, alhamdulillah ya, kita sudah menyelesaikan semua materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu tentang sikap jujur dalam bermuamalah yang terdapat dalam Quran surah At-Taufin ayat 1 sampai 17. Marilah anak-anak semuanya kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan melafazkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.